Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua anak-anak saya yang berada di rumah. Saya juga berada di rumah untuk mengajar. Pertama-tama kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mengikuti proses pembelajaran PPKN pada hari ini. Saya berpesan karena pada saat ini kondisi sedang darurat COVID, maka protokol untuk kesehatan terhadap penanggulangan COVID tetap harus kita lakukan, baik itu cuci tangan, baik itu pakai masker, jaga jarak, jaga imun, kemudian tingkatkan spiritual kita. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran PPKN dengan pokok bahasan hubungan yang bersifat horizontal dan bersifat vertikal yang ada di negara kita. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan mengenai kekuasaan menurut Montesquieu. Montesquieu menyampaikan bahwa kekuasaan di suatu negara yang demokrasi itu minimal ada 3, yaitu yang pertama ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Seperti layaknya Indonesia, yaitu ada eksekutif, presiden. Presiden adalah eksekutif, pelaksana undang-undang. Ada legislatif, DPR, DPD, MPR. Ini adalah pembuat keputusan, seperti misalnya membuat undang-undang, membuat TAP MPR adalah tugas DPR, DPD, MPR. Kemudian kekuasaan yudikatif atau kekuasaan keadilan, yaitu MA, MK, dan KY, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ini kita sudah memenuhi 3 syarat yang disyaratkan oleh tadi yang disebut tokohnya Montesquieu. Tapi di negara kita tambah 1, yaitu BPK sebagai lembaga eksaminatif, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Itu yang disebut dengan pemerintah pusat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang terbaru. Kemudian di tingkat bawahnya dibagi ke dalam provinsi. NKRI dibagi ke dalam provinsi. Provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Dan pemerintah yang disebut dengan DPRD provinsi. Jadi ada 2, gubernur dan DPRD provinsi. Kemudian yang ketiga yang paling bawah adalah pemerintah kabupaten kota, yaitu bupati atau wali kota, dan DPRD kabupaten atau DPRD kota. Ini semua adalah bersifat horizontal. Yang saya sampaikan tadi, bersifat horizontal, mendatar. Ada hubungan kerjasama yang bersifat mendatar. Ada hubungan kerjasama provinsi yang bersifat mendatar, kabupaten kota mendatar. Di sini. Tetapi ada juga nanti hubungan kerjasama yang bersifat vertikal, atas bawah, ini namanya vertikal, atau bawah ke atas, ini namanya vertikal. Ini tidak lepas dari pemahaman yang disebut dengan pembagian kekuasaan. Ada istilah pembagian kekuasaan, di mana setiap lembaga negara masih ada hubungan kerjasama. Contohnya adalah ini, hubungan kerjasama yang bersifat horizontal, yang bersifat pembagian kekuasaan. Antara presiden dengan DPR ini ada kerjasama, yaitu membuat undang-undang. Undang-undang dibuat presiden bersama dengan DPR. Tanpa kerjasama, tanpa persetujuan keduanya, undang-undang itu tidak akan berlaku. Ada lagi, saya ambil contoh, presiden sebagai eksekutif dan Mahkamah Agung sebagai yudikatif. Presiden dengan Mahkamah Agung ada kerjasama yang disebut dengan misalnya gerasi. Presiden memberi gerasi, presiden mengurangi hukuman yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung disetujui, maka seseorang yang sudah dihukum sekian lama akan bisa berkurang. Ini disampaikan pada hari-hari besar nasional.
Yang berikutnya berada di bawahnya adalah contohnya di dalam pemerintah provinsi. Provinsi terdiri dari gubernur dan DPRD provinsi. Antara gubernur dan DPRD provinsi ada kerjasama, yaitu membuat perda provinsi yang nanti berlaku di wilayah provinsi masing-masing. Kabupaten dan kota juga ada kerjasama antara bupati dengan DPRD kabupaten kota, atau antara wali kota dengan DPRD kota. Ini membuat perda kabupaten atau perda kota yang berlaku di wilayah kabupaten atau wilayah kota. Ini tadi yang saya jelaskan adalah hubungan yang bersifat horizontal. Tapi ada juga hubungan yang bersifatnya vertikal, atas bawah, pusat dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten, kabupaten dengan kota. Kita ambil contoh Mahkamah Agung. Ini nanti akan bekerja sama dengan yang berada di bawahnya. Contohnya adalah kalau ada suatu perkara pidana misalnya, akan diadili dulu di pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini adalah pengadilan tingkat kabupaten kota. Kemudian akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Nah, yang disebut dengan pengadilan tinggi. Apabila tersangka atau terdakwa tidak menyetujui hasil sidang, maka dari pengadilan negeri boleh mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Di sini apakah mandek? Juga tidak. Apabila seseorang itu tidak puas terhadap keputusan pengadilan tinggi, boleh naik ke Mahkamah Kasasi, Mahkamah Agung. Nah ini. Tapi sampai di Mahkamah Agung bersifat final. Tidak ada lagi di atasnya lagi, tidak ada. Nah inilah yang saya sampaikan tadi, hubungan antara pemerintah bersifat horizontal dan pemerintah dalam arti vertikal. Demikian anak-anak kira-kira yang perlu saya sampaikan. Saya akan memberi tugas kepada kalian, yaitu untuk melihat bagaimana keadaan di lingkunganmu, antara pemerintah yang bersifat kecil, antara RT, RW, kepala desa, apakah di situ ada hubungan kerjasama. Antar RT, apakah ada hubungan kerjasama. Ini tolong menjadi suatu PR atau catatan yang nanti bisa kamu tulis di buku yang kamu miliki, catatan PPKN. Demikian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Kita nanti akan ketemu lagi minggu depan dalam bab yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.